Halo Sobat Benly dan adik-adik, kali ini dengan pembahasan kesetimbangan kimia di mana soalnya adalah diketahui dengan reaksi BiCl3 aqueous plus H2O liquid menjadi BiOCl solid ditambah 2HCl aqueous. Ke arah mana kesetimbangan bergeser jika pada suhu tetap? Yang pertama itu adalah BiCl3. Ini maksudnya kalau kalau kurung kotak kayak gini namanya konsentrasi. Konsentrasi BiCl3 ditambah, kemudian B diencerkan. Kalau diencerkan berarti volumenya bertambah. Kemudian yang C adalah konsentrasi BiOCl ditambah, D konsentrasi HCl ditambah, yang E dalam sistem ditambah NaOH, larutan NaOH. Kemudian kita bahas satu persatu untuk membahas pergeseran kesetimbangan. Jadi pergeseran kesetimbangan itu dilakukan supaya kesetimbangan tetap berjalan. Pergeseran kesetimbangan kita lihat di sini yang ditanya adalah pengaruh dari konsentrasi, kemudian ada volume, dan kemudian penambahan larutan. Sebelum kita bahas pengaruh konsentrasi, saya perlu ingatkan bahwa yang bereaksi atau yang berpengaruh di mana di suatu kesetimbangan itu hanya aqueous sama liquid. Jadi kalau kita kesetimbangan KC itu aqueous sama liquid dan gas. Kalau solid itu tidak akan mempengaruhi dari kesetimbangan atau pergeseran. Jadi oke, untuk konsentrasi saya ilustrasikan sebagai pipa U. Oke, pipa U ada reaktan, ada produk. Kemudian cara mengeceknya adalah misalnya nih. Jadi kalau di konsentrasi ketika kita bagian spesies yang kita tambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang lain. Maksudnya gini. Misal konsentrasi reaktan kita tambahkan. Ingat, yang bereaksi hanya aqueous, liquid, sama gas. Oke, ada ralat. Jadi hanya aqueous dan gas yang bereaksi. Liquid sama solid tidak. Jadi gini, saya kembali ke pembahasan konsentrasi. Ketika suatu spesies kita tambah konsentrasinya, maka alirannya misalnya nih, kita masukkan air ke sini penuh-penuh sampai penuh-penuh, maka alirannya akan ke kanan. Begitu pula ketika kita masukkan ke bagian P penuh-penuh sampai penuh, maka alirannya akan sebaliknya. Kemudian kalau misalkan diambil, kita kurangi nih, kita kurang berarti kita ambil kan, kita ambil semua, kita sedot, berarti alirannya kemana? Ke arah yang kita ambil, seperti itu konsentrasi. Kemudian untuk volume, lanjut ke volume. Kalau untuk volume, dia itu berpengaruh pada koefisien. Jadi kalau volumenya dinaikkan, maka kita harus mengikuti koefisien yang tinggi. Kalau volume dikecilkan atau direndahkan, dikurangin, maka kita harus memilih atau pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah total koefisien yang kecil. Ingat, yang berpengaruh hanya aqueous dan gas. Lanjut, kemudian katalis. Nah, katalis, sebelum katalis kita bahas tekanan. Tekanan itu terbalik dengan volume. Berarti kebalikan dari si volume. Ketika si tekanan dinaikkan, maka kan kita berhubungan dengan koef juga nih, maka pilih koef yang rendah. Kalau misalkan tekanan dikecilkan, maka koefnya yang tinggi, seperti itu. Lanjut ke katalis. Nah, untuk katalis itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Dia hanya bertugas untuk mempercepat reaksi. Oke, kita langsung ke pembahasan utamanya. Yang pertama adalah kita tulis reaksi dulu. Yang pertama, kita langsung buat jawaban. Yang pertama adalah A ketika BiCl3 ditambah. Nah, BiCl3 konsentrasi kan maksudnya, kita tambah di sini. Oke, kalau kita tambah ke sini, maka alirannya akan ngalir ke kanan. Berarti jawabannya dia kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau produk. Lanjut, yang B itu adalah diencerkan.
berarti volumenya naik. Berarti kita nyari koefisien yang besar. Ingat, kembali lagi saya ingatkan bahwa yang berpengaruh hanya yang aqueous sama gas. Di sini koefisiennya 2, di sini 1. Maka yang paling besar adalah si kanan, maka pergeseran akan bergeser ke kanan atau produk. Oke, yang C itu BiOCl3 ditambah. Nah, untuk BiOCl3 karena dia bentuknya solid, maka tidak akan mempengaruhi pergeseran. Ingat, yang mempengaruhi hanya aqueous, tidak pergeseran. Oke, yang D adalah HCl ditambah. HCl ditambah. Berarti reaksi bergeser ke kiri atau reaktan karena sebelah kanan ditambah, maka dia sebaliknya. Yang E ditambah NaOH. Jadi untuk penjelasan NaOH, penambahan NaOH jadi seperti ini. Nah, NaOH nanti akan bereaksi dengan si HCl di bagian produk. Nah, menyebabkan konsentrasi HCl akan berkurang. Kalau dia berkurang, otomatis produk berkurang nih konsentrasinya, berarti dia kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau namanya produk. Baik, semoga mudah dipahami. Selamat belajar Sobat Brandy, salam edukasi.